Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik ya yang kita lakukan dalam hidup kita. Pada kesempatan subuh ini sebetulnya yang saya siapkan itu saya ingin membahas tentang pengaruh puasa terhadap perilaku dan otak manusia. Awalnya begitu, Pak. Sebagaimana kemarin saya juga membahas di salah satu masjid di Malang ini. Cuman qadarullah setelah kemarin saya membahas keajaiban Al-Quran itu, setelah sholat subuh itu ada 3 jamaah itu kebetulan menghampiri. Nah, barangkali topik pagi ini saya akan membahas tentang pertemuan 3 orang itu ya. Jadi ada satu jamaah, ya nggak tahu kalau jamaahnya hadir juga di sini ya. Ada satu jamaah itu yang diuji dengan anaknya yang mengalami ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Bahkan ketemu orang baru aja itu biasanya takut. Ya kalau orang awam mungkin ada yang menyebutnya autis walaupun sebetulnya berbeda ya. Kalau kita melihat secara gejala dan seterusnya itu ada perbedaan karena autis itu juga sebuah spektrum ya. Nah kemudian jamaah ini bercerita, saya itu bingung Ustadz, kan waktu itu kan memang topiknya kita tentang keajaiban Quran ya. Saya tuh bingung, gimana ini anak saya ini, ya, kok saya sekolahkan umum tuh sekolah umumnya itu jelek terus. Akhirnya dalam kebingungan saya ini sudahlah anak saya ini biar belajar Quran aja. Jadi anak ini ADHD ini akhirnya belajar Quran terus Pak, sampai akhirnya Masya Allah setelah Al-Quran itu masuk di dalam otaknya, nilainya itu melejit Pak. Nilainya tuh 9, 10 di SD negeri. Mungkin SD inklusif ya, barangkali ya. Saya nggak nyebutkan nama SD-nya ya. Jadi dalam kebingungan itu akhirnya bapak ini memutuskan, sudah anak saya tuh biar belajar Quran aja. Akhirnya anak itu belajar Quran terus, alhamdulillah katanya ketika belajar Quran itu nilainya menjadi bagus. Nah ini yang menarik Pak. Kemudian tiba-tiba ada jamaah sebelahnya itu setelah sholat subuh gini ngobrol gini. Coba Ustadz lihat ayat ini. Saya pernah ikut khotbah Jumat di Jakarta tentang ayat ini. Saya lihat ayatnya itu surat Fatir ayat 29 dan 30. Sampai di rumah tuh saya tadaburi sampai tadi malam Mbak. Ini ayat kalau boleh saya bilang ya Pak ya, solusi bagi semua masalah Pak. Surat Fatir itu surat ke-35 ayat 29 dan ayat 30. Kalau bisa nanti panjenengan baca ulang-ulang, resapi, amalkan. Walaupun jamaah Baitur Rahmah itu sudah mengamalkan sebetulnya dengan pasar bahagia itu ya. Jadi panjenengan nanti kalau bingung Pak, kembali ke ayat ini aja. Ya. Jadi ketika saya baca
tafsir Ibnu Katsir tentang surat Fatir ayat 29-30 itu, di situ Ibnu Katsir menyitir kata-kata Qatadah dari seorang tabi'in, pemuka tabi'in yang sebetulnya beliau ini sahabat, tapi pada saat Rasulullah wafat beliau masih 7 tahun, jadi belum dianggap sahabat gitu ya. Nah, akhirnya tabi'in ini yang namanya Mutarrif ini, dia mengomentari ayat ini dengan kata-kata seperti ini. Hadhihi ayatul qura. Ini adalah ayat bagi pembaca Al-Qur'an gitu. Ya. Bahkan ketika saya lihat beberapa kajian tentang ayat ini, saya terkesima dengan satu kajian pendek dari Syekh Ali Jabir rahimahullah ya, yang sudah meninggal almarhum saat Covid kemarin. Beliau itu kan hafal Quran. Dan beliau itu setiap bulan minimal 10 kali hafal Quran, 10 kali khatam Quran. Nah, suatu saat beliau itu ketika membaca ayat ini, beliau itu berhenti selama 5 hari, Pak. Gak bisa lanjut. Ya, jadi 5 hari berhenti gak bisa lanjut, diulang-ulang sampai beliau tuh nangis, Pak. Saya tuh gak bisa lanjut dari ayat ini. Ayat ini itu terlalu luar biasa buat saya. Kadang-kadang Pak, walaupun kita itu sering mendengar Al-Quran, tapi ada satu sisi di mana hati kita tuh dibuka sama Allah, tiba-tiba kita tuh netesin air mata, padahal kita udah sering baca, dengerin ayat itu. Ya. Mari kita bahas sambil mungkin Bapak Ibu bisa lihat di handphonenya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan la yantabur. Itu ayat 29-nya. Sesungguhnya innalladzina yatsluna kitaballah, orang-orang di sini diartikan selalu membaca Al-Qur'an. Tolong digarisbawahi, selalu. Innallaha yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, itu solusi pertama kehidupan. Wa aqamus shalah, kemudian dia melaksanakan salat ya. Wa anfaqu, dan mereka berinfak mimma itu sebagian kecil, sedikit aja. Ya, kita nggak diminta menginfakkan semua gaji kita setahun kok. Betul ya? Wa anfaqa mimma razaqnahum, sebagian kecil dari rizki yang Allah berikan kepada kita, sirra wa alaniyah, baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan. Itu solusi kehidupan. Jadi pertama, kalau panjenengan sekarang lagi sumpek, lagi bingung ya, solusi pertama yatsluna kitaballah. Buka Quran, bingung kayak apapun, baca aja. Ya, baca aja Al-Quran itu sebanyak-banyaknya dibaca. Wa aqamus shalah, kemudian dirikan sholat. Kalau sholat itu beneran gitu, jangan cuman asal-asalan gitu. Ya, kan banyak Pak ya, mohon maaf ya, sholat itu kadang-kadang kita saking seringnya sholat, itu sering lupa juga gitu. Ya. Kemudian berinfak. Ini kan sebetulnya pasar bahagia tuh urutannya kan kayak begini. Betul Pak ya? Ya, sholat cuman agak dibalik dikit lah. Sholat subuh, baca Quran, habis itu infak. Ya, cuman kan pasar bahagia seminggu sekali. Kalau ini harusnya tiap hari. Iya kan, betul nggak Pak? Jadi panjenengan datang sedekah subuh, ya, atau bisa juga dibalik, panjenengan datang sholat, baca Quran, pulang sedekah subuh. Bisa juga begitu, tiap hari. Ya, dan dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu akan mendapatkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Bahkan beberapa teman-teman pengusaha itu menjadikan ini itu sebagai salah satu ayat yang diulang-ulang supaya usahanya itu laris Pak.
Ya, jadi spiritual company itu cirinya tiga ini Pak. Kalau panjenengan lagi seorang pebisnis, ya, pengen omsetnya melejit, ikuti aja tiga ini. Karyawan suruh baca Quran, betul? Karyawan suruh sholat, tutup kalau sholat atau gantian, betul Pak? Habis itu karyawan ajari infak. Kalau perlu tawarkan kepada mereka, potong gajinya gimana kalau saya infakkan zakat dan infak. Ya, tidak akan pernah rugi. Jadi panjenengan duduk sebentar tadi itu baca surat Toha itu, ya, tidak akan pernah rugi. Bahkan nanti dalam sebuah hadis yang sahih, Allah itu akan mendengarkan bacaan Quran kita. Ayo baca Quranmu di dunia, tartil seperti kamu di dunia. Nanti dinaikkan surga kita sebanyak bacaan yang kita baca itu. Nggak akan pernah dikurangi sedikit pun. Ya, nggak akan pernah dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau kita bisnis di dunia itu kan mesti ada ruginya ya Pak ya, betul ya? Hampir pasti begitu. Tapi kalau Anda baca Quran, sholat, infak, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala panjenengan tidak akan pernah dirugikan sedikit pun. Setiap huruf itu nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Gak akan rugi. Jadi jangan ada orang yang kemudian tiba-tiba, waduh aku rugi rek mau baca Quran. Jangan. Apalagi bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan, syahrul Quran. Kalau bisa ya minim tuh 1 kali khatam lah, itu sudah sangat minimal Pak. Nanti kalau dosisnya kurang saya khawatir nggak mandi obatnya itu. Dokter itu kadang-kadang obatnya benar, tapi pasiennya nggak minum sesuai dosis. Lawang dikasih obat kaptopril 3 kali 12,5 supaya tensinya turun kok diminum sekali Pak. Ya mundak tensinya. Belum lagi mikir harga beras, betul ya? Tambah mundak Pak. Ya, jadi Masya Allah tidak akan ada pedangan yang rugi. Kemudian ayat 30-nya, liwafiyahum ujurahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya. Apa maknanya? Maknanya gini, walaupun mungkin panjenengan ngapunten ya, baca Qur'annya itu belum sempurna, nggak bisa membedakan a, ha, kha, itu kan belum sempurna Pak. Ya, nggak tahu bedanya mat tabi'i, mat jaiz, munfasil, mat wajib, muntasil. Tapi Allah tetap menyempurnakan pahala bagi panjenengan semua. Mungkin panjenengan mohon maaf, ngapunten Masjid Baitur Rahmah kula niki mboten saged lek nyumbang pasar bahagia niku dhuwit. Kalau tak nyumbang berambang mawon. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Ya, ini janji Allah yang kedua. Jadi Anda nggak akan pernah rugi, itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan tidak akan pernah panjenengan akan disempurnakan pahalanya. Ya. Dan ini yang luar biasa, Pak. Yang para ulama menyebut makanya 3 hal itu adalah solusi dari semua masalah. Karena Allah mengatakan gini, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah karunia-Nya. Jadi para ahli tafsir, kalau Allah itu tidak menyebut karunia-Nya apa, Allah cuma mengatakan wa yazidahum min fadlih, maka Allah akan menambah karunia-Nya. Itu artinya karunia-Nya itu tidak terbatas pada satu permasalahan hidup. Ada anak muda kebetulan butuh karunia namanya jodoh, kasih jodoh. Dan jodohnya nggak tanggung-tanggung Pak. Wis solihah, ayu, soge. Hebat kan Pak, betul apa enggak? Kan saya kalau nasihati anak muda itu cari itu istri itu yang asal solihah tapi cantik. Iya kan, terus latar belakang rumahnya luas. Itu Masya Allah itu, kalau Anda punya mantu kayak gitu, betul Pak ya? Iya kan, wis hafizoh, pinter, dokter spesialis, soge. Loh, ya apa sih Pak? Ada Pak, murid saya itu yang hafizoh, anak dokter juga, hafizoh 30 juz, soge Bapak ayu. Cuman dia mau nggak sama Anda, itu loh yang jadi masalah. Itu yang kadang melukai hati itu.
Loh iya, makanya Anda kalau mau dapat yang hafizoh, pinter, soge, ayu, ya pantaskan diri panjenengan gitu loh. Betul kan? Jodoh itu kan datang bersama kepantasan. Salah satunya terus connect dengan Quran. Insya Allah nggak ada yang ada yang mustahil. Ya, panjenengan kebetulan butuh karunia anak yang soleh, Pak. Ya Pak ya, ikuti ini. Baca Quran, sholat, infak. Panjenengan divonis dokter penyakit, waduh autoimun tidak terkendali. Baca Quran, sholat, infak. Panjenengan diuji dengan pasangan yang ya Allah mau pakai jilbab aja dilarang-larang. Kemarin ada ibu-ibu yang nanya gitu sama saya, gimana ini dok? Kadang-kadang apa ya dia nganu temennya ya, bukan dia ya. Maksudnya temennya itu mau pakai jilbab aja suaminya masih apa? Ya belum terlalu ridho gitu loh. Terus gimana bayangkan? Kalau Anda dapat kayak begitu, solusinya apa? Baca Quran, sholat, infak. Pokoknya 3 itu. Ya, solusi dari semua permasalahan. Termasuk tadi itu, anak ADHD disuruh belajar Quran. Ya, jadi tahu sekarang ya sebabnya kita itu kok terus dalam kesempitan, Pak. Kalau dalam surat Toha 124 itu kan waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kalau Anda berpaling dari peringatan Allah, hampir semua ahli tafsir yang saya baca itu semua mengartikan itu Al-Qur'an. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa enggak tahu maca Quran, apalagi memahami, Pak. Apalagi mengamalkan, maca aja arang-arang, Pak. Maka ma'isyatan dongka, kehidupannya dibuat sempit. Sempit itu apakah karena nggak punya uang, Pak? Bukan, Pak. Sekarang saya suka bacakan puisi di mana-mana itu. Money can buy house but not home. Uang itu bisa beli rumah, tapi nggak bisa beli suasana di dalam rumah itu, Pak. Banyak nggak ya rumahnya besar kayak neraka. Bertengkar aja tiap hari. Anaknya suruh sholat, ayo kamu sholat. Papa ini kuno, masuk sih sholat ya ini. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Money can buy bed but not sleep. Uang tuh bisa beli tempat tidur, Pak, tapi tidak bisa beli tidur. Berapa banyak, Pak, sekarang gini aja deh, Anda pernah nggak datang ke hotel, hotelnya bagus, tetap nggak bisa tidur, Pak, betul nggak? Mikir aja gitu, betul Pak ya? Malah Masya Allah kebalikannya, saya tuh kalau lagi khotbah Jumat itu kan nggak ada spring bed, Pak, di masjid itu pada tidur, Pak. Kan luar biasa itu, para jamaah Baitur Rahmah itu kan, saking ayemnya itu, ya. Itu nggak ada spring bed, nggak butuh mereka, cukup karpet masjid. Itu sudah membuat mereka tidur. Hebat nggak? Betul nggak ya? Jadi kalau ada pasien nanya atau tetangga nanya, saya tuh susah tidur Pak, obatnya apa ya? Melo khotbah Jumat aja lah. Turu. Ya, jadi uang tuh bisa beli tempat tidur, tapi nggak bisa beli tidur. Money can buy blood, but not life. Anda bisa beli darah, nggak bisa beli hidup, Pak. Betul? Banyak orang yang sudah transfusi macam-macam nggak kekejar, tetap shock, tetap meninggal. Money can buy book but knowledge. Uang bisa beli buku, Pak. Bisa beli gelar, tapi nggak bisa beli ilmu. Betul? Itu hidup. Jadi jangan yang nggak punya uang jangan merasa terlalu sedih, betul Pak ya? Yang punya uang jangan juga merasa jumawa. Betul apa enggak Pak? Gitu loh. Kalau bahasa Malangannya itu yang punya Honda CR-V yang terbaru, enggak usah sombong. Yang sama Allah dikasih Honda Supra X, ya enggak usah sedih. Betul enggak? Ini cuman dunia, betul? Kan kadang-kadang ya Allah saya pengen punya mobil, ini saya bukan nyindir loh ya. Punya mobil yang atapnya kaca. Loh, Anda yang Supra X itu atapnya langit, Pak. Nggak main-main itu. Bukan panoramic roof lagi, sky roof. Betul apa betul sekali? Betul.
optimis gitu loh. Baca Quran terus, sholat terus, betul? Infak terus, walaupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya, itu. Ya. Coba nanti kita amalkan, Pak. Ini ayat ini, Pak. Ya, saya juga sambil ngulang-ulang di mobil sambil saya hafalkan. Masya Allah. Ya Allah tuh kasih hidayah saya kemarin tuh. Ya Allah, aku sing ngajar, aku sing entuk hidayah gitu. Dari jamaah malahan, Pak. Dari cerita hidupnya. Dan cerita kayak gini tuh banyak. Kemarin Ustazah Maya itu cerita kan, ada pengajar Quran, tiap hari baca 5 juz, Pak. Matanya yang kena diabetik retinopati. Ya, kan orang diabetes itu kadang-kadang kan namanya diabetik retinopati ya. Itu kok alhamdulillah, Pak. Itu membaik, Pak. Tapi 5 juz, Pak. Kita 1 juz itu rasanya sudah orang paling bertakwa di Sawo Jajar. Ini 5 juz, Pak. Kebayang enggak, Pak? Ini ayatnya ini. Innalladzina yatsluna kitab Allah. Jadi kita tuh dikasih mukjizat yang lebih hebat daripada Musa membelah lautan. Betul enggak? Itu mukjizatnya di rak-rak itu loh. Betul, Pak? Di handphone ini loh mukjizatnya. Coba panjenengan sampai pengen lihat tongkatnya Nabi Musa itu kan ada potongannya di Topkapi ya, kalau panjenengan ke Istanbul, ada kan itu kan? Di Topkapi itu tongkatnya Nabi Musa itu, Pak. Ya. Ya kecil mungkin itu potongannya, saya juga nggak tahu ya. Saya pernah lihat ini katanya gaetnya itu tongkatnya Nabi Musa ya. Panjenengan misalnya ya dikei tongkatnya Nabi Musa gitu. Luar biasa kan, Pak. Ini mukjizat, aku akan membelah waduk Selorjo gitu ya mungkin ya, Pak ya, kalau kita ya. Itu kan rasanya tuh pegang kayak pusaka gitu. Lah, ini pusaka yang lebih hebat daripada itu. Namanya apa? Al-Quranul Karim. Betul, Pak? Ya, tapi ya Allah. Ya mohon maaf ya. Ini sudah Ramadan yang ke-30. Kok saya, maksudnya 30 itu berarti usianya kan kalau balik umur 12 kan berarti usia 42, Pak. Mosok iki Ramadan yang ke-30 kok bacaan Quranku kok pancet kayak ngene ae. Enggak ada terentek hati, pengen tahsin, pengen apa. Nah itu lebih hebat daripada tongkat Nabi Musa. Ngapunten ini ya, Pak ya. Ngapunten. Saya sendiri mungkin kalau dulu nggak dipaksa orang tua pas kecil itu ya. Ya mungkin nggak bisa baca Quran, Pak. Ditekak nih guru ngaji. Bahkan Al-Fatihah itu dibalen-baleni ya sama guru saya itu. Ya. Dan beliau mengatakan pokoknya kamu ini Rip harus khatam Quran minimal sekali di depan saya. Jadi setiap tajwid itu saya cek gitu. Itu saya bersyukur punya orang tua begitu. Bukan orang tua saya yang ngajari sendiri. Didatangkan guru ngaji. Ya, makanya sekarang semangat semua belajar Quran itu, ayo sambut, Pak. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sholat, jangan lupa. Ya Alhamdulillah ini sebetulnya saya nggak terlalu bahas banyak ya. Cuman kadang-kadang kan kalau nggak Ramadan itu subuh 4.16. Kadang-kadang kita baru subuhan 6.14, Pak. Betul nggak ini, Pak? Ada yang di Jakarta subuh 4.35. Dia baru bangun 5.34. Ada lagi yang lebih parah, subuh 4.18 kan sekarang, Pak. Ini habis sahur tidur, baru subuh 8.14. Jami kualik. Jadi subuh 4.18 kok baru subuh 8.14. Dari sisi waktu aja kita nggak jaga, apalagi yang lain. Ya, makanya kadang-kadang tuh nggak sadar seret di beranda TikTok atau apa. Kadang-kadang masuk postingannya Stephen Indra Nugroho itu, Pak. Stephen Indra Wibowo ya. Yang tiba-tiba beliau ngomong, apa sih yang harus diburu-buru dalam hidup ini?
Hidup cuman menunggu waktu sholat. Masya Allah itu rasanya tuh, yes. Apa yang mau diburu-buru dalam hidup ini? Hidup ini cuma nunggu waktu sholat. Ya. Mu'alaf kan beliau itu Pak. Mu'alaf, baca Quran, sholatnya bagus, infaknya, waduh Pak. Sampai kemarin COVID itu rumahnya dijual berapa? 2 apa 3, entekno kabeh hartanya untuk beli masker, beli ini. Ketika ada acaranya Ari Untung di Surabaya kan ceritanya itu Hijrah Fest ya. Beliau bilang, Mas Ari, saya tak kirim ambulan-ambulan gratis ke sana ya dari Bandung. Siapa tahu ada yang butuh. Ternyata beliau yang butuh Pak. Pas di Surabaya meninggal Pak. Jadi ambulan itu yang membawa dia ke Bandung. Ambulan yang dia infakkan kepada umat itu. Masya Allah. Ya, jadi Pak, kalau panjenengan sekarang punya masalah kok enggak selesai-selesai. Coba 3 ini diperhatikan. Bacaan Qur'anku gimana? Sholatku gimana? Infakku gimana? Wis itu aja. Ya, perhatikan aja. Nanti coba lihat 6 bulan ke depan seperti apa. Yakin sama janji Allah kan? Yakin. Nanti sampai rumah ditadaburi lagi. Surat Fatir ayat berapa Pak? 29, 30. Udah itu aja. Kalau perlu diulang-ulang. Supaya hati kita itu makin set. Kita ketemu hari ini nggak kebetulan. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat panjenengan semua. Termasuk saya. Nggih? Apapun masalahnya saya nggak tahu, tapi saya yakin semua kita punya masalah. Ya, saya kira itu Bapak, Ibu-ibu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa membuat kita semakin husnudzon billah ya, semakin berbaik sangka kepada Allah. Dan kita yakin ini semua karena Allah ingin memberikan solusi buat kita, umatnya ini, hambanya ini ya. Mari kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.